Menurut definisi yang diberikan oleh Institut Manajemen Proyek atau PMI, sistem kontrol proyek bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan antara perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek untuk mencapai tujuan proyek. Menurut pakar Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, pengendalian proyek didefinisikan sebagai berikut. Kontrol proyek adalah pengumpulan data, manajemen, dan proses analitis yang digunakan untuk memprediksi, memahami, dan secara konstruktif mempengaruhi hasil waktu dan biaya dari suatu proyek. Sedangkan menurut Siap Kontraktor, pengendalian biaya proyek atau Project Cost Control adalah aktivitas untuk mengendalikan biaya agar realisasi tidak melebihi RAP. Pengendalian sebuah proyek dengan skala apapun, baik kecil, sedang maupun besar, bisa dimulai pada bagian terkecilnya atau deliverables, yaitu pada setiap item terkecil dari WBS atau Work Breakdown Structure. Kelompok aktivitas utama sebuah proyek adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Jumlah WBS paling banyak yang pernah dikelola Siap Kontraktor yaitu 15 ribuan aktivitas. Berikut merupakan detail dari WBS tersebut. Bisa kita lihat untuk pekerjaan pondasi dan pile cap pada kode pekerjaan 1B02. Di sana terdapat ikon jempol merah mengarah ke bawah yang berarti pekerjaan ini untuk biayanya telah melebihi RAP. Di sebelah kanan terdapat juga informasi detailnya. Di bagian ini merupakan informasi detail dari keseluruhan biaya keuangan proyek. Sedangkan di bagian bawah ini merupakan informasi detail dari biaya pada pekerjaan 1B02. Kita bisa melihat nilai RAP di kolom ini. Kemudian di sebelah kanan merupakan realisasi biaya dari pekerjaan tersebut. Di sini terdapat kolom berwarna merah. Artinya, realisasi biaya bahan dan upah telah melebihi nilai RAP. Berikut penjelasannya. Di sini bisa kita lihat untuk bahan telah mencapai 108,3%. Artinya biaya lebih mencapai 8,3% dari nilai RAP. Untuk upah telah mencapai 169,5%, artinya biaya lebih mencapai 69,5% dari nilai RAP. Program Siap Kontraktor juga mampu memprediksi biaya proyek sampai akhir yang disebut PFC. Untuk PFC bisa kita lihat pada kolom ini. Bahkan, dengan berbasis sistem WBS ini, program Siap Kontraktor bisa menampilkan secara lebih detail mengapa di kode pekerjaan 1B02 berwarna merah. Caranya tinggal diklik dan terlihat ada kode pekerjaan yang berwarna merah. Misalnya di kode pekerjaan 1B02020101. Di sebelah kanan terdapat biaya realisasi bahan dan subkon yang telah melebihi RAP. Berikut perincian bahan dari pekerjaan pondasi dan pile cap pada kode pekerjaan 1B02. Di sini kita dapat melihat untuk bahan BJTS 13 mm, harga RAP pada saat disusun adalah Rp94.727. Sedangkan harga pada saat PO naik menjadi Rp99.079. Artinya, ada perubahan harga sehingga terjadi pembengkakan biaya. Di sini terdapat juga contoh lainnya seperti pada bahan batu pecah split dan pasir uruk yang harganya melebihi harga RAP. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perincian data upah dari pekerjaan yang sama. Untuk nama upah perataan di bawah lantai monolit, volume RAP yaitu 1, sedangkan realisasi volume SPK-nya 2.
Hal ini yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya upah di pekerjaan pondasi dan pile cap. Selanjutnya kita akan membahas tentang informasi keuangan proyek. Di informasi keuangan proyek, seluruh data keuangan proyek dapat dilihat. Mulai dari RAP, realisasi biaya proyek, bahan masuk dan keluar, prediksi biaya atau PFC, progres fisik pekerjaan, kas proyek, perincian bahan masuk, perincian PO, perincian SPK upah, sewa alat, subkon, dan overhead, invoice yang belum dibayar, hingga uang muka pemasok. Informasi-informasi ini dibuat dalam satu menu untuk memudahkan saat ingin mengevaluasi keberlangsungan proyek. Kemudian, time schedule. Pada program siap kontraktor, tersedia juga fitur time schedule untuk melihat grafik rencana, grafik progres RAP, grafik progres kontrak, dan grafik realisasi biaya. Grafik ini dapat dilihat juga melalui smartphone. Setelah ini kita akan membahas tentang grafik PO, bahan masuk, tagihan, dan pembayaran. Untuk menu ini kita dapat melihat grafik purchase order, bahan yang telah masuk di proyek, tagihan, serta pembayaran yang sudah dilakukan. Dan bisa dilihat harian, mingguan, serta bulanan. Pada grafik berwarna pink menunjukkan data nilai PO yang telah mencapai Rp827.531.662. Kemudian grafik berwarna kuning menunjukkan data nilai bahan masuk sebesar Rp827.531.662. Walaupun nilai rupiah sudah sama, namun pada grafik ini kita bisa lihat pernah terjadi keterlambatan bahan masuk. Grafik yang berwarna biru menunjukkan data nilai tagihan sebesar Rp657.936.946. Kalau kita lihat, pada grafiknya masih ada nilai bahan masuk yang belum ada tagihannya. Sedangkan grafik berwarna hijau toska menunjukkan data nilai tagihan yang telah dibayar. Berikut ini merupakan tampilan siap kontraktor pada smartphone. Ini merupakan menu utama tampilan siap kontraktor pada smartphone. Kemudian ini adalah merupakan grafik time schedule. Lalu bisa kita lihat ada grafik material dari budget, PO, bahan masuk, dan bahan digunakan. Yang terakhir merupakan tampilan dari daftar pekerjaan atau WBS. Hanya menggunakan smartphone, kita bisa memonitoring proyek yang sedang berjalan dimanapun dan kapanpun. Siap kontraktor hadir untuk kontraktor Indonesia.